Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi perwakilan dari Lab Silviculture ingin berbagi informasi tentang tata cara mengetahui tekstur tanah yang akan kita teliti. Sebelum melangkah ke alat dan bahan, pertama-tama saya ingin membagi informasi tentang apa yang dimaksud dengan tekstur tanah. Tekstur tanah ialah kandungan tingkat kehalusan tanah yang disebabkan adanya perbedaan fraksi komposisi tanah, yaitu pasir, liat, dan debu pada suatu tanah. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Untuk mengetahui alat dan bahan tekstur tanah, yang pertama pasti yang digunakan adalah contoh tanah yang kita ambil di lapangan. Yang kedua, penggaris untuk mengukur berapa tingkat komposisi fraksi tanah. Yang ketiga, alat tulis menulis untuk mencatat berapa kandungan fraksi tanah. Dan yang terpenting juga ialah segitiga tekstur dan penanda. Mengapa saya menggunakan tip X? Karena tip X sangat mampu dan anjur untuk digunakan sebagai penanda di botol. Yang selanjutnya ada air dan botol kosong. Selanjutnya kita masuk ke prosedur atau cara kerja. Nah, yang pertama kita masukkan ke dalam botol ini contoh tanah yang telah kita ambil di lapangan, sesuai memasukkannya, dan air dengan jumlah yang sama atau bisa melebihi dari jumlah pasir ini. Karena dalam hal ini kita hanya ingin melihat jumlah dari atau komposisi dari 3 fraksi tersebut. Lalu dikocok seperti ini. Setelah masuk, dikocok selama 1 menit untuk mengetahui adanya komposisi pasir. Dan selanjutnya kita menunggu selama 1 menit untuk melihat komposisi pasir. Setelah 1 menit, kita tunggu lagi selama 1 jam untuk melihat adanya komposisi debu. Setelah melihat 1 jam, kita tunggu lagi selama 24 jam untuk melihat adanya komposisi dari liat. Ini adalah hasil dari pengendapan, dimana tadi 1 menit itu adalah pasir, di sini kita tandai. Dan yang kedua, setelah 1 jam itu debu, dan setelah 24 jam bisa dilihat tanah liat. Ini adalah hasil pengendapannya. Seusai itu semua, kita menandanya menggunakan tip X tadi, dan di sini saya sudah menandanya semua. Setelah tadi video 24 jam dari percobaan liat, dan kita langsung saja ukur dari bawah. Yang pertama adalah pasir, dimana pasir kita ukur dari tanda ke pangkal botol itu sebanyak 2 cm atau setara dengan 20 mm. Dan kita langsung catat pasir itu sebanyak 20 mm. Nah, selanjutnya yang di atasnya pasir, yaitu setelah menunggu selama 1 jam, yaitu debu sebanyak 18 atau 1,8 cm setara dengan 18 mm. Debu sebanyak 18 mm. Dan yang terakhir, yaitu setelah menunggu 24 jam, yaitu liat sebanyak 0,8 cm atau setara dengan 8 mm. Mengapa menggunakan milimeter? Karena tadi saya sudah jelaskan fraksi dari tanah itu menggunakan satuan milimeter partikelnya. Nah, setelah kita mengetahui jumlah atau berapa komposisi fraksi tanahnya, selanjutnya kita menambahkan semua untuk mengetahui jumlah keseluruhan. Menambahnya berarti 20 ditambah 18 ditambah 8 sebanyak 46 mm.
Nah, setelah kita tahu jumlah dari komposisi fraksi tersebut, selanjutnya kita cari persenan dari tanahnya. Persenan tanah. Itu cara mencari persenan tanah, di mana fraksi tanah dibagi jumlah fraksi dikali 100%. Nah, langsung saja kita masukkan berapa fraksi tanah. Misalnya pasir jumlah fraksinya 20 mm dibagi 46 mm dikali 100%. Setelah dihitung, jumlah persenan dari pasir ialah sebanyak 43,47%, sedangkan debu sebanyak 39,13% dan liat sebanyak 17,39%. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui persenan dari masing-masing fraksi komposisi tanah, kita melangkah ke segitiga tekstur, di mana jumlah partikelnya kita masukkan ke segitiga tekstur dengan menarik garis. Yang pertama pasir sebanyak 43,47%, kita tarik garis dari sini 43. Oke. Bisa dilihat garis pertama. Dan yang kedua kita tarik garis lagi komposisi dari debu sebanyak 39,13%. 39 kita tarik ya, mendekati angka 40. 39,13. Bisa dilihat garis debu ke pasir. Dan yang terakhir kita tarik garis lagi dengan komposisi liat sebanyak 17,39%. 17. Bisa dilihat ini adalah garis lurus dari liat ke debu. Cara menarik liat ke debu. Nah, di sini dapat kita lihat ada pertemuan 3 garis, liat, pasir, dan debu. Pasir dan debu. Di sini letaknya. Ini ya. Ini. Dan dia berada pada, tidak terlalu kentara mungkin di kamera, tapi dia berada pada kotak hijau ini. Dan ini tulisannya adalah lempung. Berarti jenis tanah yang kita ambil sebagai contoh bahan penelitian ialah jenis lempung. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.